Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Zawiyah Tarekat Tijaniyah Samarang, Garut. Yang saya hormati para masyayikh dan alim ulama Tarekat Tijani. Yang saya hormati segenap panitia haul, hadirin sekalian, para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah kondisi pandemi ini kita masih diberi nikmat sehat dan kekuatan sehingga bisa mengikuti acara haul Syekh Ahmad Tijani ke-214 dan Syekhona Kiai Haji Badruzzaman ke-52 serta Milad Pemuda Birrul Walidain. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Tarekat Tijaniyah masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an oleh Syekh Ali bin Abdullah At-Thayyib Az-Zahiri dan Syekh Abdul Hamid Al-Futi. Syekh Ali Azhari menyebarkan Tijaniyah di Jawa Barat, sedangkan Syekh Al-Futi di Jawa Timur. Pada awalnya, tarekat ini sempat mendapatkan penentangan dari tarekat-tarekat non-Tijaniyah yang lebih dulu eksis di Nusantara. Baru pada Muktamar NU ketiga pada tahun 1928 di Surabaya diputuskan bahwa tarekat Tijaniyah termasuk muktabaroh. Kemudian diperkuat kembali pada Muktamar NU ke-6 tahun 1931 di Cirebon. Perkembangan tarekat Tijaniyah sejak pertama kali disebarkan oleh Kiai Haji Badruzzaman pada tahun 1935 mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berjalan dengan mulus tanpa pertentangan dari golongan non-Tijaniyah. Bahkan sejak kedatangannya, gerakan tarekat Tijaniyah ini mulai bersentuhan dengan pergerakan nasional untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang, antara tahun 1942 sampai 1945, kaum Tijaniyah di Garut ikut melakukan pertentangan terhadap pemerintahan Jepang di Garut. Sedangkan pada masa awal revolusi Indonesia di tahun 1945, kaum Tijaniyah di Garut ikut bergabung dengan organisasi Hizbullah dan Sabilillah untuk mempertahankan kemerdekaan melalui gerakan kholwat atau mengasingkan diri dan hijrah berpindah ke tempat yang lain. Di antara pelajaran penting yang dapat kita petik dan hidupkan kembali dari ajaran dan tradisi tarekat Tijaniyah diantaranya adalah yang pertama, bersikap kritis dan tidak mudah ikut arah angin. Ajaran ini sangat ditekankan oleh Syekh Ahmad At-Tijani kepada pengikutnya sebab kritisisme adalah salah satu kunci ajaran tarekat yang dikembangkannya. Untuk bisa bersikap kritis, Syekh At-Tijani menjadikan prinsip syariat sebagai standar dan parameternya sebagaimana pernyataan beliau. Jika kamu mendengar apa saja dariku, maka timbanglah ia dengan raca syariat. Apabila ia cocok, kerjakanlah, dan apabila menyalahinya, maka tinggalkanlah. Demikian Syekh At-Tijani. Yang kedua, membuka jalan dan memberi solusi terbaik atas problematika yang kita hadapi, baik itu problem pribadi, sosial kemasyarakatan, maupun problem keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang universal. Pelajaran ini kita dapatkan dari wirid wazifah sholawat Al-Fatih yang menjadi ritual resmi tarekat Tijaniyah. Sholawat Al-Fatih memberikan pelajaran bahwa kehadiran Nabi Muhammad dan termasuk umatnya, khususnya jemaah tarekat Tijaniyah, harus mampu memberi jalan keluar, menjadi problem solver bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesamanya. Yang ketiga, menebar cinta kasih kepada sesama dan semesta. Pelajaran ini kita dapatkan dari wirid wazifah sholawat Jauharatul Kamal, di mana substansi sholawat ini mengajarkan tentang pentingnya menebar rahmat dan kasih sayang. Hari ini dunia sedang dilanda krisis cinta kasih. Terjadinya kezaliman, penjajahan, dan perampasan hak orang lain disebabkan karena defisit rasa cinta. Cinta yang tidak hanya sekedar cinta, tapi cinta yang tanpa pamrih. Selain itu kita juga perlu belajar dari sosok Al-Mahfurlah Syekhona Kiai Haji Badruzzaman
Di antara pelajaran penting dari beliau adalah sikap moderasi beragama. Beliau mengajarkan kepada kita tentang moderasi antara penggunaan akal dan hati, antara rasionalitas dan spiritualitas. Inilah praktek moderasi yang diwariskan oleh Kiai Haji Badruzzaman kepada kita semua. Beliau mampu memadukan antara kekuatan rasionalitas dan spiritualitas dalam waktu yang bersamaan. Hadirin yang saya hormati, hari ini bangsa kita membutuhkan model-model moderasi seperti yang dicontohkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Badruzzaman. Karena problem keagamaan dan kebangsaan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja, tapi butuh integrasi dan interkoneksi antar beragam pendekatan. Semakin banyak aspek yang dilibatkan dalam mencari solusi atas problematika yang dihadapi, maka rumusan solusi atas problematika yang kita hadapi akan semakin baik dan bijak. Semoga kita semua dapat menghidupkan kembali ajaran-ajaran mulia para pendiri, para mursyid, para masyayikh tarekat Tijani untuk Indonesia yang kokoh, tangguh, dan maju. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.